Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube Johan Geragi ya guys ya. Nah, di video kali ini seperti yang kalian lihat di depan gue ini udah ada Yamaha MT25. Dan yang punya motor yang sering banget masuk konten kita ya guys ya, motornya nih. Ini orangnya nih, namanya Aji. Nah, si motornya ini tuh ditinggal mau servis besar plus mau bikin spek STD, spek tidak diketahui, anjay. Dan sekarang si mesin motornya ini akan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Ini lagi dicopot-copotin dulu kabelnya sama sisalan, kabel-kabel, soket-soket. Terus nanti mesinnya akan diturunin sendiri, nggak boleh dibantuin. Wow. Rencananya ini mau bikin FFA pokoknya guys. Kayak 300 cc kalau nggak 350 cc, nanti tergantung mood aja. Maunya 300 atau 350 cc. Intinya buat apa? Dan nanti kita akan review pas mesinnya udah kebongkar, dan kita akan mereview part-part permesinannya satu persatu ya guys ya. Dan ini prosesnya bisa dibilang akan lumayan lama karena akan banyak proses penyesuaiannya. Jadi si motor ini ditinggalkan lumayan lama karena hal itu tadi, seperti itu guys. Oke, jadi nanti kita tunggu aja pas mesinnya sudah kebongkar ya guys ya. Oke. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under my... Oke guys, balik lagi dengan Yamaha MT25 proyekan kita ini ya guys ya. Nah, di sini guys, sekarang motornya ini mesinnya udah turun dan sudah dinaikin ke engine stand handmade by Johan Garage by George Latte. Dan sekarang kita akan mereview sedikit aja tentang si part-part pada mesinannya yang ini ya guys ya. Oke. Nah, dimulai dari bagian headnya dulu. Ini untuk noken AC masih standar dan masih original, dan kondisinya pastinya masih mulus seada-adanya ya guys ya. Karena orangnya tuh bener-bener rajin dan rutin banget ganti oli guys. Kayak rutin servis banget, tiap bulan tuh dia pasti ada. Dan nggak pernah nggak alfa, dia absen mulu dia. Terus selanjutnya, untuk bagian headnya ini sudah dipastikan pasti aman ya Pak, jalan ya. Aman banget, sehat banget lah ini motor tuh. Pembakaran oke. Gaya kering, nggak ada yang basah-basah oli, nggak ada yang bocor-bocor. Tuh. Ini posisi topnya emang kayak gini, tengah-tengah. Ya, dia topnya tuh nggak kayak motor-motor standar ya. Motor-motor standar, motor-motor satu silinder pada umumnya yang topnya tuh di atas. Kalau CBR atas bawah. Kalau apa? Kalau CBR atas bawah. Kalau CBR atas bawah, kalau yang kayak Benelli gitu-gitu mungkin bareng ya. Kan ini kan geraknya biasanya bareng tuh. Beda-beda. Beda-beda lah ya. Yang sejajar udah dua. Ya pokoknya gitulah guys. Kalau 2,5 itu, kalau yang 2 silinder tuh tidak bisa dipatokan lah guys. Yang penting patokannya tuh dari magnet. Nih, ada 2 titik. Ini kalian bisa putar, dan ini titik topnya ya lah ya, yang kanan kecil ya. Topnya dari situ guys. Nah, untuk bloknya sih dilihat sih aman ya guys, nggak ada yang baret-baret. Terus pembakaran juga oke, aman banget. Dan part-part ini headnya, noken itu nanti nggak usah kita peduliin guys, karena nanti kita akan melakukan pergantian serta pengupgradean pada part-part bagian head dan juga bloknya ini nih guys. Ini udah mulai nih 66 karkasnya standar tadi. Nah, si motornya ini rencananya, ini kan standarnya tuh ukurannya 60 mm guys. Dia ada 2 biji dan rencananya akan ditingkatkan. Wih, ini yang di SpongeBob SquarePants yang bisa nyetir mobil nggak ada mobilnya. Iya. Anjay, gue nggak tahu namanya lagi.
Itulah pokoknya guys. Oke, kurang lebih sih itu aja part permesinannya guys, nggak ada yang spesial guys. Lu buat bos blok kan segede gini nih anjing, kayak bos buat sok anjing. Gede banget, gede banget ya, karena kalau nggak segede gini ya ambrol guys yang ada. Oke guys ya, kurang lebih sih untuk part-part permesinannya itu aja. Sakit guys, sakitan ya. Jadi nanti kita akan melakukan nanti sih untuk part-partnya belum bisa kita review karena part-partnya ini belum ada ya guys ya. Kita bikin di coklatnya. Karena akan kita buat di jorg.lathe alias jorglet. Oke. Kita lanjut lagi nanti adek-adek. Oke guys, jadi untuk head dari MT25 ini sudah masuk ke ruang perbubutan ya guys ya. Nah, ini kita lagi mau melakukan proses gedein klep ya guys ya, menjadi ukuran 26/24. Nah, jadi di sini kita hanya mereview sekilas saja ya guys ya. Untuk proses detailnya nanti kalian bisa cek aja di channel kita George Latte. Nah, di situ semua udah ada step by stepnya. Jadi untuk saat ini kita hanya mereview sekilas aja nih guys. Dan kita akan review lagi setelah headnya ini jadi ya guys. Nah, ini lagi mau masuk proses apa nih? Gedein untuk setting. Oh, ini baru mulai ya? Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Simak terus aja videonya dan kita bakal review. Untuk klepnya di sini kita percayakan menggunakan GF Racing ukuran 24/28 ya guys ya. Tuh seperti itu bentukannya. Karena kita pakainya ukuran 26 dan ukuran klep ini 28, maka kita lakukan proses pengecilan klep ya guys ya menjadi 26 nih guys. Nah oke guys, jadi untuk melakukan as dari MT25 kita pakai ini yang BRT tipe R ya guys ya. Dan ini dia penampakan melakukan asnya. Tuh, ya guys ya. Dan sekarang kita lagi melakukan penyesuaian pada si bloknya ini guys. Pada headnya ini guys. Buat masukin ke nokennya ini. Jadi ada sedikit pengikisan lah pada si headnya ini biar si nokennya itu dapat terpasang dengan presisi ya guys. Jadi butuh penyesuaian di daerah headnya ini guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan balik lagi setelah noken-nokennya ini sudah terpasang dan headnya itu sudah terakit semua ya guys ya. Oke, stay tune terus ya guys. Oke guys, sekarang kita balik lagi. Kita lihat garapan dari MT25 nya ini ya guys ya. Bisa kita lihat sekarang untuk MT nya masih digarap dengan Dr. Ipang di sini. Dan untuk permesinannya sekarang sudah mulai hampir jadi ya guys ya. Bisa kita lihat untuk blok dan headnya sudah terpasang dengan sempurna di sini guys. Dan kemudian sekarang itu lagi masuk ke proses dial. Nah, jadi proses dial ini berfungsi untuk mencari angka-angka cantik ya guys ya. Nah, jadi untuk angkanya itu kita nggak bisa sebutin karena ini sudah menjadi rahasia dapur kita guys. Nah, itu dia si rangka motornya guys. Nah, jadi mohon maaf banget untuk garapan motor ini kita kontennya itu lumayan bolong-bolong ya guys ya. Nah, kenapa? Karena ini tuh motor in depan. Jadi kita lebih mengusahakan motor yang sehari jadi ya guys ya, karena buat kebutuhan konten kita setiap harinya. Jadi karena ini motor in depan ya kita jadikan second choice lah, jadikan konten kedua. Kalau misalnya garapan hari udah kelar baru kita lanjutin. Jadi mohon maaf banget buat kalian yang sudah nungguin konten-konten dari MT25 ini ya guys ya. Dan sekarang kita akan mereview nih guys untuk banda-banda apa aja yang sudah tertanam di headnya. Nah, jadi kemarin kita sudah melakukan perbesaran pada klepnya ya guys ya. Pada klepnya kemarin berapa ya klepnya? Bentar guys, kita cek dulu guys ya. Nah, untuk klepnya itu kemarin ukuran 26/24 guys.
Itu kemarin kalau nggak salah udah ada prosesnya, kita shoot. Dan headnya juga udah kita lakukan porting polish. Tapi untuk hasilnya mau maaf juga ya guys ya, belum kita review. Tapi ya di sini udah terpasang guys, gimana mau review ya. Terus yang kedua, untuk klepnya juga, klep sudah menggunakan dari GF Racing. Dan per klepnya juga sudah menggunakan dari RX7 Racing yang hard ya guys. Noken udah, terus apa lagi ya? Oh iya, bloknya. Dan untuk bloknya di sini kita pakai tanam boring ya guys ya, ukuran 70 mili. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys untuk permesinannya. Untuk banda-banda yang lainnya nanti kita catatlah apa-apa yang bakal diganti atau apa-apa yang udah diganti. Jadi di sini kita hanya mereview sekilas saja guys. Dan untuk pemrosesan gedein klep atau yang lainnya bisa cek aja guys di channel bubut kita, yaitu George Latte. Di situ udah ada. Jadi di sini kita hanya sekilas menampilkan proses-proses dari si MT-nya ini guys. Oke guys, jadi kayak gitu ya guys ya. Stay tune terus aja untuk proses selanjutnya. Mudah-mudahan kita bakal stay tune untuk garapan si MT25 ini. Ya emang harus sih ya. Oke guys, thank you guys buat yang udah nonton. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Oke guys, nah sekarang mesin MT25-nya udah naik ya guys ya. Tapi sorry banget nih, kagak ke-review banda-bandanya. Tapi ke-reviewnya tuh ya nggak banyak lah. Maksudnya kayak Noken kemarin tuh ke-review ya guys ya. Mungkin gua review aja secara secara lisan aja ya guys ya. Nah di sini untuk bloknya kita pakein 70 mili guys. Kita tanam boring sendiri ya guys ya. Terus untuk pistonnya kita gunakan dari Moto1 ya guys ya. 70 samping, 70 lagi samping guys. Oke, jadi untuk total boringnya, untuk total cc-nya itu menjadi 340-an guys. Ini motor ya guys ya. Nah untuk struknya masih standar. Untuk headnya kita ubah sudut yang tadinya 19,5 per 23 atau 23 per 19,5. Bebas itu standarnya menjadi 26 per 23 ya guys ya. Nah untuk nokennya kita gunakan noken custom. Kita pakai noken BRT tapi kita lakukan sedikit pengcustoman gitu guys. Terus untuk headnya kita lakukan pemortingan juga ya guys ya. Nah untuk perbesaran klepnya itu tadi gue lupa ngejelasin bahwasanya perbesarannya itu kita kita bless lah. Kalau bahasanya tuh kita bless gitu, nggak kita ubah sudut tapi kita gedein aja si seatingnya guys. Terus seatingnya juga kita ganti menggunakan seating besi ya guys. Oke, kurang lebih untuk penyesuaian di bagian permesinannya itu ya guys ya. Oh ya, sama pair clapnya kita pakein tentunya RX7 andalan kita. Udah pede banget dah itu mah, pair clap kita pakein yang hard ya guys. Oke, nah untuk throttle body dan injektornya ini masih standaran. Nanti dilakukan penyesuaian lagi tentunya. Throttle bodinya nanti kita reamer ya guys ya. Kita mau ngetes dulu nih permesinannya udah aman apa belum. Nah nanti kalau udah aman baru kita lakukan penyesuaian di throttle body dan injektornya ya guys ya. Terus kita remap sekalian guys. Oke, kurang lebih di bagian permesinannya itu ya guys ya. Nanti akan kita review ketika sudah nyala mesinnya. Terus kita review juga test drive-nya. Terus kita review juga pas udah naik dyno. Uset dah ora sepele ini cil. 340 cc. Pusing kagak itu pala ya guys ya. Oke, kurang lebih gitu. Nanti kita review lagi. Mantap. Iya guys, bongkar lagi ya guys ya. Ngericik, sedih banget dek. Oke guys, jadi kita bongkar lagi karena mesinnya ngericik ya guys ya. Kita cek dulu nih apa sih penyebab ngericiknya ya guys ya. Sekalian kita review banda-banda dari motor ini. Karena tadi kan kita nggak sempat untuk mereview nih banda-bandanya ya guys ya. Oke, mari kita lakukan pembongkaran. Oke.
Oke guys, ini gambaran permesinannya ya guys ya. Nah, ini pistonnya ini udah menggunakan 70 mili ya guys ya, dan sudah dilakukan pencoakan. Ini awalnya mentah ya bang ya. Awalnya mentah, kita lakukan penyesuaian sedemikian rupa ya guys ya. Nih kalau kita lihat lebih dekatnya nih guys. Oke, kurang lebih seperti ini untuk si pistonnya. Nah, untuk headnya ini sudah dilakukan ngebles lah, gedein. Tapi ini gedein klep ya guys ya, ke 2623 guys. Dan tentunya sudah dilakukan pemortingan ya guys ya. Tuh, oke, sudah dilakukan pemortingan. Terus untuk bagian bloknya, anjing masih panas banget cok. Kurang lebih tanam boringnya seperti ini ya guys ya. Ini masih ini nih. Kemungkinan bisa lah pokoknya. Insya Allah ya guys ya. Hitung-hitungannya ada udah. Pokoknya ini 70 guys. Pede pokoknya kita. Walaupun setipis ini guys. Oke. Untuk nokennya di sini kita gunakan seri R ya guys ya, dari BRT nih besti. Tapi sudah kita lakukan pendialan sehingga nokennya ini ya maksimalnya lah. Pokoknya bisa memaksimalkan performa si nokennya ini. Kita percayakan nokennya kepada BRT ya guys. Oke guys, jadi sekarang bisa kita lihat di depan kita ada motor MT25 ya guys ya. Jadi setelah kita menunggu lama, akhirnya motor ini kelar juga. Nah, jadi sekarang permesinannya sudah terpasang semua. Oke, mari kita dengerin aja guys suara dari MT25 ini. Nah, jadi kurang lebih suaranya seperti ini ya guys ya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan balik lagi nanti setelah motor ini setelah dirayan, habis itu kita masuk ke dyno ya guys ya. Oke guys, stay tune terus ya guys ya untuk konten-konten berikutnya.